Kalau mau pansos, saya seperti Yuli dan Sofiatul aja sudah cukup. Kalian tahu kan ketika waktu saya ngomong ada ini ya. Terus tiba-tiba oh ini adalah yang paling bagus itu adalah MP, Yuli, Sofiatul itu sama. Itu kan saya tidak mau yang seperti itu. Apa yang benar katakan benar, salah katakan salah. Karena yang tidak sesuai dari itu berasal dari si jahat. Anda paham? Anda paham ya? Yang tidak benar itu berasal dari si jahat. Yang keluar daripada itu adalah dari si jahat. Ya. Jadi saya kalau memang kalian mau unfollow jadi umat budak, pergilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman ya, gara-gara Edis semua orang Kristen sekarang kebingungan teman-teman. Jadi teman-teman Kristen kita ini sedang menuai bagaimana mereka mendukung para penghujat ini, dan sekarang berakhir teman-teman dengan tangisan ya. Kalau teman-teman lihat di channel sebelah di HMC News, saya baru post ya, bagaimana Yuli nangis-nangis teman-teman. Yuli nangis-nangis, pusing gara-gara pengajaran Edis ini. Gara-gara Edis ini membuat orang-orang Kristen sekarang terpecah belah, membuat jemaat-jemaat kebingungan, mana Tuhan yang benar. Jadi sebelumnya mereka dukung ya Edis itu, karena Edis berhasil menghujat Islam, membuat marah umat muslim, maka mereka dukung sedemikian rupa hingga Edis ada di posisi sekarang, ada sebagai raja penghujat. Dan begitu Edis duduk di singgasana penghujatnya, Edis mulai berbalik arah dengan mengajarkan pemahaman dia yang berbeda dari pemahaman bapak-bapak gereja, yaitu pemahaman bahwa Yesus itu ternyata hanyalah hamba, teman-teman. Penyalipan rancangan iblis, ya. Jadi Yesus pernah disalibkan oleh iblis. Bapaknya gagal menolong dia. Bapaknya cuma bisa nolong setelah dia mati, teman-teman. Jadi ibaratnya kalau di film, anak mudanya duluan mati, udah mati baru ditolong. Ya, telat. Bukan ditolong sebelum mati. Udah mati baru ditolong, kan mereka bilang gitu. Pemahaman kelompoknya Edis mengatakan penyalipan rancangan iblis, tapi kebangkitan itu rancangan Bapak. Jadi Bapaknya bagian membangkitkan, menghidupkan kembali doang. Matikan nggak sempat ditolong. Terus Edis juga mengajarkan bahwa Yesus ini adalah hamba, kan gitu. Karena dia adalah hamba lah, dia tidak berdaya saat mau disalibkan oleh iblis. Dan sampai detik ini pun Yesus masih hamba Allah. Oh terus, Bang Edis nggak percaya dengan Yesus Tuhan dong? Enggak, saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jadi Edis percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena orang-orang Kristen mengikuti Yesus sebagai Tuhan tersebut. Jadi sama kayak Edis. Edis adalah Tuhan dari para herdernya. Artinya Edis dan Yesus itu setara. Nah, jadi memang ajaran Edis ini ingin membuat Yesus itu rendah sehingga bisa setara dengan dia. Karena memang ada sekte, ada kelompok Edis yang ingin menuhankan Edis, ingin membuat ajaran sendiri dan ingin mengangkat Edis sebagai kurios berikutnya. Ya, jadi ajaran mereka bukan Trinitas tapi kuartet. Dan salah satu yang getol membela iman ataupun pengajaran Edis ini adalah Sofiatul. Sofiatul, Yuli, Erben sekarang ditugaskan untuk keliling-keliling Komal mengajarkan bahwa Edis itu benar. Nah, ini cukup mengejutkan teman-teman ya. Dan kita tahu mata pisau alias Robert Lele teman-teman, yang sebelumnya ada di kubu Edis lantaran Robert Lele tidak suka dengan yang namanya Pak Bom Bom serta Rudi Iskariot, kan gitu. Terutama Rudi Iskariot karena memang Robert Lele sekarang sedang memegang kasus GBI Kairos yang ingin menuntut atau melaporkan Rudi Iskariot atas penggelapan uang donasi GBI Kairos, kan gitu. Jadi Robert Lele melihat bahwa oh Edis ini kan diserang sama Rudi Iskariot. Musuh dari musuhku adalah teman. Padahal awalnya Robert Lele nggak setuju saat Edis mengatakan penyalipan adalah rancangan iblis. Tapi karena dia lihat Edis itu ribut dengan Rudi Iskariot, maka otomatis ya udahlah saya dukunglah, kan gitu. Saya dukunglah si Edis ini. Tetapi seiring waktu dia lihat ini pengajarannya kok makin error, makin nggak benar. Nah, Robert Lele muncul teman-teman. Yang sebelumnya Robert Lele itu nggak berani,
Ya, nggak berani menghadapi Edis karena dia lihat ini header-headernya ganas. Header-headernya ini kalau gigit ngeri kan gitu. Nah, dia lebih memilih udah saya ikut aja lah gitu kan, ikut arus kalau orang bilang. Ya, jangan dilawan arusnya, ikut arus. Nah, jadi setelah dia ikut arus, dia lihat nih kok makin nggak jelas nih. Kalau diteruskan, ini bisa menyesatkan orang Kristen. Nah, jadi sejelek-jeleknya Robert Lele, dia masih idealis teman-teman. Ya, Robert Lele ini masih ada idealisnya, masih ada imannya. Beda dengan Erben, beda dengan Justin Edo yang demi remah-remahan donasi membela Edis sedemikian rupa. Jadi kalau orang orientasinya 100% uang, biasanya dia akan ikut Edis, teman-teman. Tapi kalau istilahnya ya dia punya pendukung sendiri, dia berpikir bahwa janganlah ikut sesat gitu. Masih mau dia lawan Edis, masih mau teman-teman. Kayak Pak Bom Bom, RK, Rudy Iskariot, mereka lihat bahwa saya juga punya pendukung kok, walaupun sedikit, walaupun nggak sebanyak Edis, nggak apa-apa lah saya lawan Edis. Nah, mereka masih berani melawan Edis teman-teman. Tapi kalau kayak Erben ya, Yuli itu nggak berani. Nah, terjadilah perpecahan ini dan kemarin Robert Lele tampil menghajar Sofiatul ya. Jadi Sofiatul kemarin dibikin menjerit-jerit, dikatakan bahwa Sofiatul ini rupanya hanyalah neni, hanyalah pengasuh anak, dan akhirnya diakui oleh Sofiatul bahwa benar dia hanyalah pengasuh anak. Dan saya rasa teman-teman sudah tonton bagaimana Lani Ekowati menghadapi Robert Lele ya. Dan endingnya mereka dua di-kick. Mereka dua di-kick dan sekarang Komal-Komal Kristen tidak mau lagi mempertemukan dua orang ini. Betul nggak? Karena kalau ini dilanjutkan teman-teman, Kristen akan bubar. Kristen akan babak belur nih. Kalau Lani Ekowati alias Sofiatul terus ketemu dengan Robert Lele, dijamin teman-teman. Dijamin. Bubar ini. Bubar. Rumkat langsung ini teman-teman ya. Karena apapun cerita, Robert Lele ini kan lagi terkenal. Robert Lele lagi terkenal. Sofiatul juga ya masih ada lah masanya. Masih dianggap sebagai salah satu guru penghujat besar gitu. Nah jadi kalau ini diteruskan, dijamin rumkat ini. Orang-orang Kristen akan kebingungan. Orang-orang Kristen itu akan kembali kepada pertanyaan, apa sudah benar iman kita? Kenapa iman kita nggak jelas seperti ini? Kenapa iman kita ini malah yang ada perpecahan dan keributan? Tidak ada damai, tidak ada sukacita kan gitu. Nah, jadi ini sedang kebingungan dan Robert Lele yang tidak mau membiarkan kesesatan ini, ya terpaksa dia mengajar di Komalnya. Karena di Komal Kristen dia nggak dikasih naik. Di Komal Kristen dia nggak dikasih untuk menghadapi headernya Edis. Nah, terpaksalah dia pakai Komalnya sendiri untuk mengajarkan kesesatan Edis ini. Sambil merepet-repet dan sambil ngomel-ngomel ya. Kita dengarkan dulu teman-teman. Ya, saya tegaskan siapa yang masih menyatakan bahwa Yesus itu masih jadi hamba saat ini adalah umat budak. Saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu adalah umat budak. Kau yang jadi umat budak, kau hanya ikut nanti kau sunat, kau nanti percaya kepada yang namanya oke, kalau kita lakukan seperti ini kita dapat pahala. Budak kau. Umat budak itu yang cari keselamatan untuk mengikuti apa kemauannya. Itu adalah semua segala sesuatu dilakukan. Itu budak. Kita tidak ada kontribusi terhadap keselamatan. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Bukan jadi budak. Kalian yang masih percaya kepada hal-hal ini, ku sampaikan lagi supaya kalian yang jadi budak, datang lihat, rasakan itu jadi budak kalian. Oke, berarti apakah statement mempunyai Tuhan itu bersifat kekal atau sementara, Bang Edis? Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di sorga karena visi misinya adalah menaklukkan semuanya kepada Bapa di sorga. Umat budak, ya. Saya tidak mau Yesus itu dikatakan hamba. Kalian yang percaya Yesus itu masih jadi hamba, enyahlah dari hadapanku. Kalian hanya jadi budak saja, ikuti yang budak sana, kultuskan tuh manusia. Enak saja ngomong-ngomong Yesus saya ini jadi hamba. Budak pergi. Ya, saya tidak akan yang namanya toleransi bahwa Yesus yang saya sembah dikatakan masih sampai hari ini menjadi hamba atau budak. Kalian yang percaya seperti itu budak pergilah.
Kalian sama seperti umat Mokondo, nanti kalian juga cebok, apa segala macam, budak pergi. Capek saya ngomong ini ya. Kalau nggak ngerti kata kasih, pergi. Enyahlah dari hadapanku, enyah. Dasar umat-umat budak. Yesus itu raja segala raja. Tuhan segala Tuhan yang adalah Tuhan yang dikatakan oleh Bapa itu sendiri dalam Ibrani 1 ayat 10. Bapa saja mengakui ketuhanan Yesus. Apalagi kalian yang masih menyatakan Yesus adalah hamba. Enyah, budak. Kalian seperti umat Mokondo, enyah, pergi. Mengancam-ngancam lagi. Dikasih tahu kebenaran malah sok-sok iye banget. Unfollow ya, unfollow. Hei budak, kau pikir saya ini cari-cari apa di sini? Saya menyatakan kebenaran. Kalau kau nggak percaya, pergi. Budak kau hanya jadi manusia yang budak saja. Kau pengkultusan manusia itu budak. Kau pergi sana. Kau jadi umat-umat budak kok mau sok. Saya ini anak raja tidak cocok bergaul dengan umat budak yang hanya mengikuti perintah-perintah budak. Kita harus kasih. Ya, saya ini mengasihi teman-teman semua. Yang saya sampaikan ini tujuannya baik. Ya, kalau saya ngapain? Kalau saya pansos, pasti saya membenarkan setiap argumennya supaya kalian follow, nonton yang banyak. Saya dapat followers. Nanti promo judul datang ke sini juga. Terus kasih saya give, ya. Itu cara-cara yang gampang sebenarnya. Kalau saya hanya mau menyatakan bahwa oh ini udah benar, saya tidak mengkultuskan manusia di sini. Kalau kalian pengkultusan terhadap manusia, mending kalian enyah dari sini, ya. Saya ini mengasihi teman-teman semua. Ya, belajar segala sesuatu itu dengan benar. Kalian belajar kepada orang yang tidak sekolah ya seperti itu. Coba Anda cari tahu Wanes itu sekolahnya di mana? SSY itu sekolahnya di mana? Kita Tritunggal itu belajar S1, S2, S3 mengoreksi, mencari tahu kebenaran firman Tuhan itu. Sekolah dari belajar skripsi, sekolah dari sampai S2 untuk tesis, belum lagi disertasi. Terus ada profesor, malah dibilang Yesus hamba, kau sakit jiwa. Kalian sama seperti SSY itu nggak sekolah, dia penginjilannya ya seperti itu, jadi budak. Karena nggak sekolah, kalian seperti umat Mokondo. Ini ku kasih tahu ya, jadi supaya kalian mulai memahami apa maksud saya ya. Kalau Tuhan Yesus nih dengarkan lagi, jangan jadi mau budak. Jangan jadi budak teman-teman. Saya ini mengasihi kalian ya. Begitu juga Allah mengasihi kita, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan karena dia mau jadikan kita ini sebagai budak. Tolong ya, jangan menyatakan diri sebagai budak. Saya ini mengasihi teman-teman semua. Oke, berarti apakah statement mempunyai Tuhan itu bersifat kekal atau sementara, Bang Edis? Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di sorga karena Sejak kapan? Ya, sejak kapan? Ya, makanya kalau baca firman Tuhan, ya, bukan pengetahuan sendiri, harus dibimbing Roh Kudus. Masa mau mengajarkan kalau memang nggak ngerti apa-apa? Nih ya, kasih tahu kalian, peringatan supaya kalian jangan murtad. Ibrani, ya. Jadi kalau kalian masih anak-anak kecil harus disampaikan. Ibrani 5 ayat 11 sampai seterusnya ya. Ini peringatan supaya jangan murtad. Teman-teman semua, saya mengasihi teman-teman semua. Ya, ini saya sampaikan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lambat dalam mendengarkan. Jadi kalian harus mendengarkan segala sesuatu itu memahami dan mengerti ya. Sebab sekalipun ya, ini ya. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami
ajaran tentang kebenaran. Sebab ia masih anak kecil. Kalian yang masih anak-anak kecil ini ikut-ikut saja. Ya, kalian memang belum tahu tentang ajaran yang harus seperti apa. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi saya ini udah makan asam garam. Saya tahu kasih Allah yang nyata itu seperti apa, bukan jadi budak, teman-teman. Bukan kalian jadi yang masih minum susu tapi sudah mulai sok-sok mengajar, tidak, teman-teman. Jangan. Ya, masih anak-anak kecil. Ini Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, teman-teman, ya. Jadi saya mau teman-teman mulailah berpikir, ya. Kita ini sesama Kristen, kita mengajarkan kebenaran. Bukan yang namanya mau jadi antara satu dengan satu saling bertengkar, tidak. Anda belajar kepada gereja-gereja sejak saat kecil, kita itu diajarkan kasih, ya. Nih teman-teman semua, kalian baca ya, supaya kalian memahami dan mengerti. Ngapain saya harus yang namanya pansos? Atau kalian mau lihat nanti, saya ini pansos mau ngapain? Nih. Oke ya, nih satu lagi. Ya. Allah Bapa itu menyatakan menyatakan bahwa kepada Yesus, kepada anak itu adalah Tuhan. Kenapa tidak mau memakai kata Tuhan di sini? Ya. Masih berkilaf ya. Nih, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan. Yesus saja dipanggil Tuhan. Masa Yesus dikatakan budak hamba? Sudah dikatakan Tuhan. Hei, umat budak. Dengar baik-baik. Kau jangan bilang bahwa Yesus itu masih jadi hamba. Yesus sudah dikatakan Tuhan. Ini Allah mengatakan Yesus, dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Kalian jangan jadi umat budak. Allah Bapa memanggil Yesus ya Tuhan. Ya, kau ngerti nggak? Allah Bapa memanggil Yesus itu ya Tuhan. Bukan ya hamba, kau ngerti nggak? Seperti yang dikatakan orang ini, tidak, kau salah. Makanya kau harus mengerti. Oke, berarti apakah statement mempunyai Tuhan itu bersifat kekal atau sementara, Bang Edis? Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di sorga karena visi. Tidak ada ini baca. Makanya kemarin ditanya Ibrani 1 ayat 10 malah menafsirkan. Dan pada mulanya ya Tuhan, bukan ya hamba. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Yesus itu tidak dipanggil hamba. Ya, Yesus tidak pernah dipanggil hamba oleh Allah. Jangan kau mulai pelintir-pelintir Alkitab kami di sini ya. Kukatakan kepada kalian, dan kalian jangan seperti umat budak. Ya. Kalau sekali lagi, kalau tentang pengajaran hal lain, kau boleh jelaskan lah. Jangan kau jelaskan tentang Alkitab kami. Kau jangan membawa ke dalam pencobaan. Lepaskanlah daripada yang jahat. Ya, jangan sampai teman-teman Kristen jadi umat budak pengkultusan. Jangan. Jangan sampai hanya karena mau cari-cari followers jadi umat budak. Tidak. Ya. Jangan teman-teman, ya. Hidup ini hanya sekali. Muliakanlah Tuhan Yesus. Jangan kalian percaya bahwa Yesus itu adalah hamba. Muliakan Tuhan. Karena Dia yang nanti akan melihat kesalahanmu. Ya. Jadi apa-apa ini masuk ke room Edis saja, Bang. Edis siapa? Sudah mengatakan seperti ini, dia siapa? Dia yang harus datang ke sini, datang. Kok perintah-perintah saya ke Edis itu siapa? Followersnya banyak, jadi kau jadi followersnya karena jadi umat budak gitu? Hah?
Edis siapa? Punya banyak followers jadi saya harus tunduk. Datang ke room Edis. Datang, dia yang datang ke sini. Dia yang menyatakan Yesus itu hamba dan dia mau jadi umat budak. Saya ini Yesus yang Tuhan yang adalah Raja. Sorry. Kalau kau percaya kepada Edis yang adalah umat budak tidak mungkin saya pergi ke tunduk kepada umat budak. Kalian saja, sorry ya. Kalau kalian mau jadi umat budak, pergilah. Nyala dari hadapanku, hai umat-umat budak. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah hamba, itu adalah umat budak. Kau tahu? Yang mengatakan Yesus sampai detik ini adalah hamba, umat budak. Yang masih percaya bahwa Yesus itu masih jadi hamba sampai saat ini, itu umat budak. Tidak ada bedanya dengan umat Mokondo yang hanya pikir kawin. Hanya bedanya ini dia hanya cari pahala yang sama. Itu adalah umat budak. Umat budak mencari pahala untuk mendapatkan keselamatan. Ya, Anda harus berpikir ya, ini hikmat yang saya berikan. Budak itu mencari yang namanya sebuah pahala untuk dikasihani supaya mendapatkan keselamatan, supaya mendapatkan kebebasan. Kalau kita adalah anak-anak raja, kita tidak butuh pahala. Keselamatan itu datang dari Yesus Kristus. Dan dia yang akan mengadili kita bukan karena kontribusi kita terhadap keselamatan. Karena kasihnya, karena kita mengasihinya, makanya kita mengikuti ajarannya. Bukan karena ikut-ikut saja. Itu jadi umat budak. Oke, kita naikkan dulu. Yang mau naik. Bintang Halo, Bang. Onar? Ya, Yang maksudkan umat budak tuh yang seperti siapa? Maksudnya abang maksud umat budak yang mana, Bang? yang masih percaya Yesus adalah Bang, hamba. kalau mau pansos ya jangan. Sebentar. Kalau mau pansos, Kau percaya bahwa Yesus itu masih jadi hamba atau tidak? Kau percaya nggak Yesus masih jadi hamba? itu tuh Saya hanya tanya sebuah you. perikop, Bang. Bukan berarti Yesus adalah hamba. Saya tanya, jadi hamba kau, itu- sebentar. Kau masih jadi hamba tidak? Yesus itu masih jadi hamba sampai sekarang nggak? Ya kalau untuk saya tidak. Dia bukan hamba. Sudah, kalau begitu kau bukan dia umat Tuhan. budak. Iya, dengarkan ini ya, dengarkan. Ya tapi Bang, bukan begitu, Bang. Dengarkan. Oke, berarti apakah statement mempunyai Tuhan itu bersifat kekal atau sementara, Bang Edis? Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di sorga karena visi misi. Kau percaya nggak bahwa Yesus itu masih jadi hamba? Tidak, Bang. Kau percaya nggak? Tidak. Maka kembalilah ke jalan yang benar, jangan mengkultuskan manusia ya. Tapi bukan begitu caranya, Bang. Abang kalau mau cari follower bukan cari tukang Bang Edis lah. Loh, saya cari followers, kau unfollow saja kalau kau memang merasa saya tidak benar. Ya aja lah, aku unfollow lah. Ya sudah, Follow kok. terus kau curhat. Enggak sih, lah. Kalau kau tidak percaya saya sudah kasih tahu kebenaran, kau merasa bahwa saya cari followers. Dek, aku kasih tahu ya. Saya cari Ya, followers sudah, ini. Ini THR saya, Bro. Ini THR saya. Ngapain saya? Sebentar, saya kasih tahu Anda. Umat budak Ini. Ya kau percaya bahwa Yesus itu adalah hamba. Ya. Hamba itu budak atau tidak? hamba itu ada hamba bukan. Ya, hamba itu budak. Kalau kau percaya bahwa Yesus itu masih jadi budak, kau adalah umat budak nggak? Jadi tadi saya udah bilang, Bang, saya bukan bilang Ya sudah. Yesus ada. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mikir, jangan jadi umat budak. Sudah ditegaskan beberapa kali, jangan kau bilang saya pansos. Ya. Aduh, tadi tunjuk lagi ini duit. Sombong kau MP jadi orang. Ya, jangan bilang saya pansos. Saya ini diberkati oleh Tuhan
dengan profesi saya. Ya, saya di sini menyatakan kebenaran supaya kalian sadar apa gunanya saya ini pansos. Kalau kalian nggak suka pergi dan jangan datang kemari pun. Saya nggak suka dengan orang-orang dengan kemunafikan. Saya ini nggak munafik. Ya, saya apa yang saya katakan, kalau memang ada yang menye-menye, jangan menye-menye. Kalau ada yang menyerang orang hanya untuk ini, jangan. Saya selalu. Kalau salah katakan salah, ngapain saya harus membela suatu kebodohan? Kalian gila kan? Saya ini tidak berkekurangan. Saya punya Tuhan yang memberkati saya lewat apapun. Nafas yang Tuhan berikan saja itu sudah merasa cukup saya hari ini. Kau mau pikir saya jadi apa di sini? Puji Tuhannya lagi ketika saya hanya di sini saja, saya terlalu diberkati oleh Tuhan. Banyak orang yang mau untuk memberikan karena mendapatkan berkat itu, dia juga memberkati saya di sini dan saya juga mau untuk memberkati orang. Ya, ini yang saya tunjukkan tadi untuk, nggak usah lah ya. Nanti kalau saya emosi saya ngomong, ya kita tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Bukan mau sombong, tapi kalau kau menghina saya tunjukkan kau, saya merendahkan diri di hadapan Allah aja. Saya tidak merendahkan diri di hadapan manusia, apalagi kalian, umat budak. Ya, saya nggak takut dengan siapapun. Umat Mokondo saja kusikat, apalagi yang kayak gini. Ya, jadi kalian jangan sok bilang cari apa di sini. Ada yang mau memberi, beri saja. Sejak kapan saya buka donasi? Kalian sakit jiwa. Ya. Saya di sini, coba kau tunjuk salah satu manusia siapapun yang pernah transfer kepada saya atau saya pernah minta. Kau tunjukkan siapa di antara kalian, kalau memang ada hari ini pun saya berhenti live. Kalau ada yang bisa membuktikan telah mengirim kepada saya sebagai donasi, kau coba buktikan. Hari ini pun saya berhenti dan saya akan bertobat. Ya, tidak akan yang namanya ngomong-ngomong lagi kalau itu dusta. Paham kalian ya? Jadi ini kebenaran supaya kalian itu juga tahu tentang yang namanya kasih. Bukan kalian mau apa saya tujuannya pansos di sini. Ya. Apa tujuan saya ini? Hanya coba untuk memberitakan apa yang orang tua saya sampaikan kepada saya. Tujuan awal saya dengarkan untuk memberantas umat Mokondo yang mengatakan tidak benar kepada Alkitab saya, yang menyatakan fitnah terhadap Alkitab saya. Tetapi ketika ada orang Kristen pun yang tidak sama dengan pengajaran saya akan bantai. Saya tidak mau tahu siapapun, mau followers banyak kek. Jadi bukan Tuhan bagi saya. Ya. Jadi ngapain saya pansos? Justru kalau pansos tuh kau lihat itu contoh si Yuli tuh. Saya ngomong nama aja. Ngomong setiap hari Edis adalah ini. Sofiatul tuh. Ngomong Edis adalah seperti ini. Edis seperti ini. Saya tidak cari pembenaran. Salah-salah. Ngapain saya harus ngomong bahwa ini adalah benar? Lo salah kok salah. Ngapain saya harus pansos-pansos? Kalau orang pansos tuh kalian bisa lihat sendiri. Itu si Yuli Sofiatul. Itu baru namanya pansos. Ngomong tentang Edis begini-begini, cari pembenaran. Kalau saya di sini tidak benar, salah ya salah. Kau mau bilang saya pansos lagi itu? Justru kalian nanti unfollow saya, tidak ikuti saya, terus saya peduli. Ya, kalian ini ngomong to the point aja. Si Yuli tuh kreativitasnya apa, debatnya apa? Tidak ada, ngomongin Edis saja. Ya, ngomongin tiap hari mau cari pembenaran. Edis tuh seperti ini, Edis seperti ini, Edis seperti ini. Tidak ada yang namanya hal-hal lain, tidak ada. Coba kau tanya dia apa yang dia sudah lakukan. Ya, debatkah, apakah cari ngomong sama seperti anak SD, kau hanya cari-cari pembenaran aja itu. Ya. Jadi stop di situ, cari kebenaran, bukan pansos di sini. Ya. Itu nanti datang mau membela Edis, buka grup orang, apa segala macam, bukannya supaya orang mendamaikan. Sudah kasih tahu kepada yang lain, sudah ini ada seperti ini, jangan ya, jangan serang-serang lagi lah. Ini buka di depan umum seolah-olah membuat perpecahan. Kalau mau buat perpecahan, ayo sikat gitu. Ya.
Jadi kalau memang tujuannya kasih, ngomong kasih. Tujuannya untuk baik, ngomong baik. Ya, peringatkan yang satu, Bang, kau sudah seperti ini. Saya sudah dapatkan seperti ini. Nanti saya buka ya. Kalau kau masih macam-macam. Ini malah bukan ngomong, malah di ini lagi. Buka-bukaan. Ya. Apa yang kalian lakukan itu? Saya jadi muak. Makanya saya ada di sini menyatakan kebenaran. Ngapain saya pansos sama orang? Saya ngomong apa adanya. Kalau saya pansos, kau contoh tuh si Sofiatul. Setiap hari dia datang ke Komal-Komal. Ngomong, oh Edis seperti ini. Pertahankanlah, ngapain kita? Kita nggak benci Edis. Kita ini mau supaya Edis berpikir, hei Edis, Yesus itu bukan hamba. Allah Bapa sudah menyatakan Yesus itu Tuhan. Kenapa kau ngomong seperti ini? Ya, bukan ngomong tentang kita mau supaya Edis tutup Komal. Apa? Ngapain Edis harus tutup Komal? Beritakanlah hal yang dia tahu. Jangan ngajar kalau dia nggak tahu. Ya, Yesus sudah dikatakan Allah Bapa itu Tuhan, bukan hamba. Kalian, kalau saya mau pansos, pasti saya seperti Yuli dan Sofiatul itu. Ngomong terus terang aja, emang kebenaran kok yang disampaikan, kenapa? Itu nyata, itu ada kreativitas apa? Tidak ada. Ini ngomong apa adanya aja. Kalau benar, benar. Makanya bertobat. Buat yang masih pansos, bertobat. Ya, jangan sok-sok di sini mau ngomong-ngomong apa lagi. Tidak ada. Dia tidak ada menyatakan apa-apa, hanya ngomongin orang saja. Kalau saya mau pansos, saya ngomongin Edis itu yang baik saja. Ya, ketika saya bicara waktu tentang penyaliban itu, ya kalau saya tahu, oh iya ini mungkin daya pikirnya ketika waktu debat dengan banyak orang, saya ngomong apa adanya, ya. Tidak ada saya mau ini. Ngapain saya harus ngomong benci-benci? Ya, jadi itu teman-teman, ya. Kalau mau pansos, saya seperti Yuli dan Sofiatul aja sudah cukup. Kalian tahu kan ketika waktu saya ngomong ada ini, ya. Terus tiba-tiba oh ini adalah yang paling bagus itu adalah MP, Yuli, Sofiatul itu sama itu kan saya tidak mau yang seperti itu. Apa yang benar katakan benar, salah katakan salah. Karena yang tidak sesuai dari itu berasal dari si jahat. Anda paham? Anda paham ya? Yang tidak benar itu berasal dari si jahat. Yang keluar daripada itu adalah dari si jahat. Ya. Jadi saya kalau memang kalian mau unfollow jadi umat budak, pergilah. Emang saya terlalu peduli dengan followers ini? Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi kalau saya lihat ya teman-teman ya, sebagai seorang pengamat yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia diskusi lintas iman ini, kalau kita lihat dari awalnya ya, Robert Lele itu mulai dengan agak sopan. Dan memang tabiat Sofiatul itu meledak-meledak teman-teman. Saya ingat sekali, dulu saya pernah ya satu room dengan Sofiatul. Saya baru masuk saja teman-teman, belum ngomong, bayangkan ya belum ngomong, langsung dia maki-maki, turunkan si Julius ini, dia di penghujat, kurang ajar, ya dimaki-maki saya. Padahal saya belum ngomong teman-teman, baru naik ya, dan di situ kan kita kapasitasnya karena ini lagi diskusi, ya kita tunggu giliran, tapi saya dimaki-maki langsung gitu kan, ya dibilang wah Kak Adia itu gigolo dan sebagainya lah, saya bilang kamu pesundal kalau gitu, marah dia kan, lihat itu, dia panggil saya pesundal loh. Saya bilang putarkan ulang. Lu maki orang boleh, tapi dimaki nggak boleh. Nah, jadi sama. Dia nyebut orang botol, tapi disebut botol nggak mau. Kan lucu gitu. Betul nggak? Dia nyebutin orang bodoh, ternyata dia juga sama gitu. Terus apa masalahnya? Ini kan sama-sama nggak sekolah mereka. Baik Sofiatul maupun juga Robert Lele, ya sama-sama bukan orang yang belajar teologi. Sedangkan Sofiatul cuman bilang, loh saya belajar dari buku gitu kan. Sedangkan orang yang belajar dari buku, apakah udah pasti dia benar? Kalau cuma modal beli buku, ya kita tinggal beli banyak kok teman-teman. Betul nggak? Apakah dengan kamu punya buku, terus kamu udah ngerti? Belum tentu teman-teman. Betul nggak? Apakah di buku itu semua dijelaskan? Bahkan yang ngarang buku, sekali lagi teman-teman ya, yang ngarang buku pun belum tentu ngerti apa yang dia bilang.
Kadang-kadang ada orang ngarang buku juga asal-asalan. Asal-asalan aja, yang penting terbit bukunya. Yang penting ada kajiannya. Apalagi dibawa-bawa Harvard lagi kan. Harvard itu tempat orang sains, bukan orang belajar agama, coy. Ya. Harvard itu fokusnya itu bukan tentang Yesus dan sebagainya, teman-teman. Betul nggak? Kalian pernah dengar nggak? Ada pendeta terkenal dari Harvard? Enggak, teman-teman. Yang kita dengar dari Harvard itu orang-orang yang jago bisnis, ya, orang-orang yang menemukan teknologi. Nah, itu Harvard, teman-teman. Bukan orang yang jadi pendeta, bisa sikir raba-raba sana raba sini buat mukjizat dan sebagainya. Jadi ini kasihan Robert Lele ya. Jadi sekarang dia nggak dikasih naik di komal-komal Kristen karena takut nanti dia cakar-cakaran lagi dengan header-headernya Edis. Karena banyak pemilik komal, teman-teman, itu nggak berani untuk tidak menaikkan Sofiatul, Erben, dan sebagainya. Karena bagi mereka, apapun cerita, donatur itu masih paling banyak di kubunya Edis, teman-teman. Kalau mereka nggak naikkan orang-orangnya Edis, nanti nggak dapat saweran. Ya, nggak dapat saweran, teman-teman. Jadi mereka juga takut. Teman-teman, Robert Lele itu jelek-jelek pengacara ya, walaupun sekarang nggak laku. Walaupun sekarang dia nggak laku, teman-teman. Tetapi minimal dia ada pendidikan dibandingkan Sofiatul yang cuman nani. Cuman pengasuh anak. Pagi, siang, sore ngasuh anak, malam ngasuh bapaknya kan gitu. Nah, itu Lani Ekowati. Bahkan yang lebih lucu, dia sebelumnya kerja 2 shift, dia bilang. Sampai nggak ada waktu naik komal. Sekarang, pagi, siang, malam naik komal untuk membela Edis. Saking besar kasihnya, ya, kalau kita bilang. Saking besar kasihnya Lani Ekowati kepada Edis, sampai dia bela-belain tinggalkan kerjaan 1 shiftnya. Ya, bayangkan, tinggalkan kerjaan 1 shift hanya demi membela Edis ke komal-komal Kristen. Sehingga kalau ada orang bilang, loh, kok bisa gitu kan? Benar nggak? Kayak contoh nih, Kores dapat masalah. Apakah mungkin saya sama Goldian tuh sampai bela-belain, ninggalin kerjaan untuk bela Kores? Belum tentu kan? Kalian lah, teman-teman. Coba kalian pikir, mau nggak kalian sampai mengorbankan keluarga kalian? Ya, karena otomatis kalian kurangi kerjaan kan yang jadi korban keluarga kalian. Yang jadi korban kan pendapatan kalian. Salah-salah nanti anak istri kalian nggak makan gitu. Demi teman. Nggak mungkin gitu kan. Jadi memang hubungan mereka ini agak spesial. Ya, hubungan Lani Ekowati dan si Edis ini memang spesial. Apalagi sudah dibocorkan oleh orang terdekatnya Lani. Ya, sekali lagi yang bocorkan orang terdekat, teman-teman. Orang terdekat ya, bahwa mereka pernah bertiga bareng. Ya, pernah ada kejadian trisam gitu ya. Pernah trisam. Jadi bukan difitnah tapi dibocorkan. Kalau yang namanya dibocorkan artinya benar. Kalau yang namanya difitnah, dia disangkal. Betul nggak? Misalnya contoh, saya bilang saya difitnah sama Kores gitu. Nah, kalau saya bilang saya difitnah sama Kores, artinya saya menyangkal apa yang dibilang Kores. Tapi kalau saya bilang Kores membocorkan rahasia saya, ya, Kores membocorkan rahasia, artinya ya benar, itu terjadi, teman-teman ya. Nah, ini pernyataan dari Lani Ekowati sendiri mengenai hubungan dia dengan Edis. Ya, mengenai hubungan dia dengan Edis, kita dengarkan. Kenapa kita nggak mau? Karena saya pengalaman yuk. Saya nggak kenal orangnya, saya nggak pernah lihat mukanya, saya hanya misalnya tahu nih namanya, misalnya nih Ovid begitu ya, kayak apa pintu tobat begitu. Ketika saya mempercayakan hal-hal yang besar, yang bersifat rahasia, di situ ada data-data apologia dan sebagainya, itu menjadi pengkhianat sendiri. Nah itu saya nggak mau lakukan itu, karena kita nggak tahu siapa orangnya gitu, Pak Lumeho, betul nggak Pak? Saya nggak pernah ketemu nih orang ini siapa. Ya termasuk tim saya sendiri. Jadi yang kemarin yang naik di Bang Edis itu adalah orang Al-Hayat sendiri tuh. Itu ring 1 saya yang naik. Ya yang mengatakan, oh Bang Edis itu masuk lewat Meksiko. Lalu Edis, Abi Saibuddin dan Edis itu seranjang bertiga, trisam, 3-in-1. Itu orang kepercayaan saya Pak. Itu orang ring 1-nya Al-Hayat Indonesia. Oke ya, jadi jelas teman-teman ya. Orang ring 1-nya Al-Hayat membocorkan informasi. Sejak itu Lani Ekowati trauma, teman-teman. Sofiatul trauma. Karena orang terdekatnya saja ternyata bisa membocorkan tentang hubungan dia dengan Edis yang pernah satu ranjang bertiga. Terisam, teman-teman ya. Luar biasa memang anak-anak Theos ini. Ngeri, teman-teman ya. Jadi kalau Robert Lele sekarang fokus
melawan mereka, ya udah benar. Kalau saya bilang ya, harus ada yang berani teman-teman. Karena kalau nggak ada orang Kristen yang berani melawan mereka, lama-lama orang-orang Kristen akan berpikir bahwa ya benar gitu kan. Benar, ajaran Kristen itu ternyata trisam. Ya, kan bahaya teman-teman. Betul nggak? Lama-lama kan orang Kristen bilang, oh artinya kita diperbolehkan trisam ini. Karena Edi saja trisam. Lani Ekowati trisam. Terus juga Pak Saipudin yang menyebut dirinya sebagai Rasul akhir zaman. Bayangkan, Rasul akhir zaman loh. Rasul memang diperbolehkan gitu kan. Diperbolehkan kelakuan seperti ini gitu. Maka kekristenan kedepannya akan berubah menjadi kekristenan yang seperti Edis inginkan. Nah, jadi memang harus ada yang tampil melawan teman-teman. Kalau cuman sekedar RK ya dengan orang-orang Katolik, Pak Bom, Rudi Iskariot, ini nggak akan kuat. Apapun cerita kita harus akui Robert Lele ini salah satu yang lagi naik daun. Karena dia cukup menghibur dengan kumisnya gitu kan. Nah gitu. Jadi memang makin hari makin seru teman-teman. Mari ya kita saksikan aja bagaimana antar mereka sedang menuai dosa dari hujatan mereka selama ini. Bagaimana mereka fitnah kita selama ini, akhirnya mereka sendiri yang terpecah belah, akhirnya mereka sendiri yang kebingungan dengan agama mereka. Karena kan tujuan awal mereka buat hujatan, ya, dan fitnah-fitnah kepada Islam ini kan supaya membingungkan orang-orang Muslim. Kan tujuannya itu, mereka bawa hadis-hadis palsu, mereka pelintir hadis Quran gitu kan. Tujuannya supaya umat Muslim tersesat, supaya umat Muslim meragukan agamanya. Tapi coba lihat bagaimana Allah membalas. Sekarang orang Kristen yang kebingungan dengan agamanya. Orang Kristen yang jadi bingung, ini benar nggak Yesus itu Tuhan? Kalau benaran Tuhan, kok dia Tuhan minor? Wah udahlah, saya sembah Tuhannya Yesus saja. Betul nggak? Ujung-ujungnya kan mereka pikir gitu. Mending sembah Tuhannya Yesus langsung. Ngapain lagi lewat Yesus? Ngapain lagi lewat perantara ini? Yesus ternyata juga hamba. Betul nggak? Contoh nih teman-teman. Kalian kalau bisa kenal langsung sama tuannya, perlu nggak sama hambanya? Nggak perlu, kecuali kalian nggak bisa kenal tuannya. Kalian nggak kenal nih, yang punya gedung ini siapa? Nggak kenal ini, bosnya siapa? Kalian cuma kenal sama office boy-nya. Ya udahlah, lewat office boy-nya kan. Ya, bilang sama office boy-nya, tolonglah pertemukan saya dengan bos, gitu kan. Nah, kalau memang nggak punya pilihan, tapi sekarang kalian bisa langsung mengenal bosnya. Udah tahu siapa bosnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nggak langsung sama Allah? Betul nggak? Kalau dulu mungkin nggak tahu. Zaman dulu, ya nggak tahu orang siapa yang pemilik gedung ini. Pemilik alam semesta ini, nggak tahu. Tapi kan sekarang sudah tahu. Sejak ada Nabi Muhammad SAW, semua clear, disempurnakan. Betul nggak? Sudah clear, sudah jelas sekarang. Jadi langsung saja, jangan lagi melalui perantara hamba ini teman-teman. Ikut hamba ini oke. Ya, untuk aturan gitu. Misalnya si hamba ini ngomong, kalau nanti ketemu si bos, ya, Bapak jangan nggak sopan gitu. Pakai baju harus rapi. Si bos itu nggak suka kalau ada orang pakai baju kaos. Nggak suka kalau orang pakai polo shirt. Dia maunya pakai kemeja. Oke, kita ikuti itu. Ya, terus Bapak jangan jorok. Pastikan tuh sepatu jangan ada debu. Karena bos nggak suka. Nanti ruangannya tuh ada debu-debu. Itu kita ikuti. Jadi apa yang disampaikan oleh hamba ini tentang si bos, kita ikuti. Nah itu benar. Tapi yang kita nggak perlu malah menyembah si hamba itu gitu kan. Pak, tolonglah bantu saya gitu kan. Sampai nyogok-nyogok, ngasih persembahan kepada si hamba. Ngapain? Nah ini yang teman-teman harus tahu. Dan ya kita semangatin aja lah Robert Lele ya. Maju Robert Lele. Walaupun Robert Lele ini adalah penghujat juga. Jangan dilupakan juga teman-teman. Dan bagi umat muslim juga jangan terlalu jatuh ke euforia. Apapun cerita mereka ini sama sebenarnya. Sama aja gitu. Mau Robert Lele, mau Sofiatul, kan sama-sama penghujat. Betul nggak? Walaupun sekarang kita senang melihat Robert Lele melawan Edis. Tapi jangan lupa dia pun adalah penghujat teman-teman. Robert Lele juga adalah seorang penghujat. Dia ini kan sedang ingin mengambil singgasananya Edis. Mereka melihat ini sudah saatnya Edis jatuh. Nah jadi begitu Edis jatuh, akan banyak donatur-donatur yang bisa diperebutkan. Ujung-ujungnya itu kok teman-teman. Kemarin saya waktu ngomong sama Kores ya, siapa yang bisa jadi penghujat mengganti si Edis?
Saya bilang Robert Lele punya potensi karena apapun cerita kita bisa lihat dia open camp pertama. Ya, dia open camp. Terus yang kedua, Robert Lele cukup lucu gitu. Dia cukup lucu, dia punya karakter sendiri. Mirip sama Edis gitu, menghibur sehingga dia berpotensi naik. Dia akan menggantikan Edis. Nah, terbukti kan? Nah, ini sekarang lagi masa transisi nih. Lagi masa transisi dan kita nonton aja lah. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga ya, supaya makin seru nontonnya, jangan lupa dibeli madu Teos. Jadi madu Teos ini memang kita buat khusus buat teman-teman ya, supaya kalian nonton anak Teos berantemnya makin seru, makin sedap, makin mantap. Jadi harus ditemani minuman yang mantap juga. Daripada kalian nanti minum minuman yang cuman enak, cuman segar, cuman manis gitu kan, tapi tidak menyehatkan tubuh, kena gagal ginjal pula. Karena sekarang ini banyak sekali masih kecil, masih muda udah gagal ginjal guys. Jadi jangan minum minuman yang aneh-aneh, minumlah ya yang menyehatkan. Apalagi kalau bukan madu. Alami soalnya teman-teman ya. Madu itu alami sekali dan sangat segar. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua dan sedikit pengumuman juga kita akan buat mualaf center ya. Tapi nanti di bulan depan tentunya tahun depan itu proyek kita. Kita nggak mau lagi ada mualaf-mualaf yang ya nggak jelas ya, terkantung-kantung gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak sekali teman-teman kita yang setelah bersyahadat, setelah jadi mualaf, ya dia melayang-layang di udara teman-teman. Coba lihat berapa banyak yang mualaf, mohon maaf ya, secara online kita lihat. Yang online mualaf aja tak berapa banyak. Tapi coba ditanya, mana orangnya sekarang? Mereka melayang-layang teman-teman. Karena nggak ada tempat bagi mereka untuk bisa dianggap sebagai rumah kedua gitu ya. Nggak ada rumah kedua bagi mereka, tempat mereka curhat, tempat mereka berkeluh kesah gitu. Nah, jadi kita akan bangun seperti itu, tapi sekali lagi, ya, kalau cuma dengar keluh kesah, tapi dia sendiri juga nggak mau maju, susah. Jadi kita di situ akan ngajari mereka tentang Islam, kita akan buat kelasnya, ada kurikulumnya, kita akan tiru, ya, kita copy yang ada di Mualaf Center, ataupun Sekolah Mualaf Semarang, ya. Sekolah Mualaf Semarang itu programnya bagus. Terus yang kedua, kita juga akan berdayakan UMKM-nya, jadi para mualaf ini akan kita ajarkan untuk usaha juga. Dan salah satunya adalah madu, dan berikutnya kita akan kopi ya. Ya, kita akan lanjut ke kopi. Dan yang ngajar nanti mungkin Daman ya. Daripada dia debat nggak jelas, ya mending dia fokus ngajar aja gitu. Apalagi Daman memang sebelumnya adalah pengajar di pesantren. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.